Kedengaran ya? Oke, kita mulai aja ya. Oke, Kak. Sebentar ya. Hari ini materinya agak lumayan banyak dan juga agak lumayan rumit, guys. Jadi, coba tolong perhatikan ya. Eh, kan kemarin saya udah bilang untuk coba dipelajari dulu. Kemarin saya bilang nggak sih? Pokoknya kalau nggak salah kemarin saya ada bilang deh untuk coba dipelajari dulu modul apa namanya kegiatan belajar 2 sama kegiatan belajar 3-nya. Terus habis itu kalau misalnya ada yang saya salah, itu coba tolong koreksi nggak apa-apa ya, gitu. Karena kita di sini belajar bareng. Misalnya kalian nanya gitu sama teman kalian atau sama guru kalian gitu, sama tutor kalian, oh ternyata apa namanya ini seperti ini gitu. Oh, ternyata aku yang salah gitu. Nah, kalian boleh koreksi aku. Oke, hari ini kita belajar kegiatan belajar 2. Kenapa kegiatan belajar 2 doang? Karena kegiatan belajar 2 itu lumayan banyak, guys. Jadi lumayan banyak rumusnya. Jadi aku bagi 3 untuk kegiatan belajar 1 itu kegiatan belajar 1. Untuk modul 1 itu aku bagi 3 gitu. Karena kegiatan belajarnya lumayan banyak kan. Kegiatan belajarnya lumayan banyak. Jadi aku bagi 2, aku bagi 3. Karena kan ada 3 kegiatan belajar. Maaf ya, soalnya aku lagi sambil flu. Oke, bentar. Ya, udah kelihatan ya? Udah, Kak. Oke, siap-siap. Kita buka kegiatan belajar 2 di halaman berapa tuh? Kemarin kan sudah ya untuk apa namanya vektor dan juga dimensi dan juga besaran, satuan, gitu-gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke gerak 1 dan 2 dimensi. Nah, gerak 1 dan 2 dimensi itu kita belajar tentang kinematika. Nah, apa namanya? Kalau misalnya kinematika itu kan dia gerak benda tanpa memandang penyebab geraknya ya. Nah, kalau ini dia itu apa namanya? Kita belajar tentang dinamikanya. Jadi kita memperhitungkan penyebab bendanya kenapa bisa seperti itu. Gitu. Contoh, kita belajar tentang percepatan sama kecepatannya. Terus habis itu kita belajar soal apa namanya? Gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan dan lain sebagainya. Gitu.
Oke. Nih, bentar deh aku stop share screen dulu. Aku ubah ini dulu. Apa namanya? Lock screen-nya dulu. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ya. Langsung masuk ke kecepatan dan percepatan. Nah, kecepatan itu bedanya kecepatan sama percepatan adalah kalau kecepatan itu dia merupakan gabungan dari perpaduan antara jarak dan juga waktu. Jadi kecepatan itu didapat dari jarak dibagi sama waktu. Nah, kalau untuk kecepatan rata-rata itu dia dapatnya dari total dari dia menempuh jarak berapa dari titik nol sampai titik yang terakhir. Artinya itu kalau di dalam bahasa matematikanya adalah delta X. Jadi gini, misal aku tarik garis dari sini, tarik garis gitu kan, sampai sini. Nah, untuk delta X-nya itu adalah dari sini, ini X1, ke sini X2. Nah, ini namanya itu adalah delta X. Paham ya? Paham ya? Paham. Nah, jadi dari X1 ke X2 itu merupakan delta X. Jadi jarak tempuhnya dari ujung ke ujung. Gitu. Misalnya aku tarik garis lagi nih. Dari sini ke sini. Nah, berarti delta X-nya itu dari X1 ke X3. Bukan sampai X2 ya. Tapi sampai X3. Gitu. Oke. Nah, terus habis itu kalau kecepatan rata-rata itu kan tadi delta X ya. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu tulisnya adalah velocity ada garis di atasnya. Jadi mirip kayak vektor. Kalau misalnya vektor itu dia pakai tanda panah di atas. Tapi kalau ini nggak ada tanda panahnya. Jadi dia velocity sama dengan velocity rata-rata delta X atau delta jarak dibagi sama delta waktu, delta T. Gitu. Jadi untuk kecepatan rata-rata, namanya juga rata-rata ya. Kalau kita belajar rata-rata dulu, waktu pas SMA dulu, waktu pas SMA dulu, kita belajar soal rata-rata, berarti kan itu semuanya ditambah, baru dibagikan sama totalnya, gitu. Nah ini juga sama. Kalau ini semuanya ditambah, jaraknya semua ditambah, waktunya semua ditambah, baru dibagi. Nah bedanya adalah kalau di sini
jaraknya itu dikurang. Jadi jarak yang kedua dikurang jarak yang pertama. Waktu juga begitu. Untuk waktu yang kedua dikurang sama waktu yang pertama. Ini jadi seperti ini. X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1. Gitu. Oke, ngerti ya? Untuk kecepatan. Nah, kalau untuk percepatan rumusnya apa? A sama dengan percepatan rumusnya. Kecepatan dibagi waktu. Good. Gitu. Jadi percepatan sama dengan kecepatan dibagi sama waktu. Nah, karena dia kecepatan, jadi untuk percepatan rata-rata itu adalah A sama dengan delta V dibagi sama delta T. Delta T. Good. Seperti itu. Nah, sekarang satuannya apa sih, Kak? Gitu kan, bingung dong. Satuannya apa? Oh ya, ini atasnya ada garis juga ya. Satuannya itu adalah kalau untuk percepatan M per S kuadrat. Kalau kecepatan berarti apa? Kalau kecepatan satuannya M per Meter per second. meter per second. Oke. M per S. Gitu. Nah, di fisika aku udah sering bilang ya dari kemarin. Jangan lupa untuk ada satuannya di situ. Kalau misalnya nanti UASnya THE. Gitu. UAS THE kan itu esai ya. Jadi jangan lupa untuk apa namanya? Masukin satuannya. Gitu. Oke, nah kita coba masuk ke soal. Coba lihat di halaman 1.43. Di contoh 1.11. Untuk yang 1.10 kenapa aku nggak bahas? Karena itu cuma buat grafik doang. Jadi kamu tinggal apa namanya? Bikin waktu aja. Itu tinggal bikin grafik sih. Makanya aku nggak bahas. Jadi aku langsung bahas ke hitung-hitungannya aja. Oke, udah dapat semua ya. Di halaman 1.11 itu dia bilang seseorang mengukur kecepatan suatu benda dalam selang 10 second. Pada T sama dengan 0, kecepatan benda itu 20 cm per second. Terus pada T-nya 10 second, kecepatan bendanya 100 cm per second. Berapa besar percepatan rata-rata benda dalam selang waktu tersebut? Jadi di sini diketahui ya, T1-nya itu adalah 0. Ini contoh
Contoh 1.11. Yang diketahui itu T1-nya sama dengan 0 second. Ada yang bocor tuh. T1-nya sama dengan 0 second. Kalau 0 second itu nggak usah pakai S ya. Nggak usah pakai satuan. Terus T2-nya itu 10 second. Terus V1-nya itu berarti pada saat dia di 0 ya. Iya, 20 betul. V1-nya sama dengan 20 cm per second ya, bukan meter per second. Centimeter per second. Nah, ini kan dia nggak diminta ubah ke dalam ke dalam meter per second, ya kan? Dia nggak minta untuk ubah ke dalam meter per second, jadi nggak usah diubah ya. Jadi langsung aja. Nah, ini ke V2, kecepatan kedua itu adalah 100 cm per second. Nah, yang ditanya itu adalah percepatan rata-rata. Yang ditanya berarti A garis ya. Berarti jadinya delta V, iya betul, per delta T. Oke, tinggal dimasukin. Berarti delta V-nya V2 dulu yang dimasukin. Berarti 100 dikurang 20 per 10 dikurang 0. Berarti jadinya 80 per 10. 80 per 10 jadinya 8 cm per second. Gampang ya? Gampang ya? Gampang. Masih awal, Kak. Oke. Sekarang kita masuk lagi nih ke yang contoh 1.12. Contoh 1.12. Oke, contoh 1.12 dia bilang seorang anak mampu mengayuh sepeda dengan percepatan rata-rata 12 meter per menit kuadrat. Jika mula-mula diam, berapakah kecepatan bersepeda setelah 10 menit? Nah, ini kan dia bilang dalam menit ya, meter per menit. Nggak usah diubah ke second juga nggak apa-apa, karena dia mintanya dalam menit. Gitu, kecuali kalau misalnya dia minta dalam second. Kalau misalnya dia minta dalam second, berarti kita ubah dulu ke dalam second. Gitu. Nah, dari soal yang diketahui, itu dia bilang jika mula-mula diam. Kalau jika mula-mula diam, berarti V1-nya itu 0. Oke. Berarti V1-nya 0. Terus apa lagi yang diketahui? T1-nya ya. T1-nya 0. Tahu dari mana? T1-nya 0. Diam. Mula-mula Iya, diam. betul. Karena dia bilang mula-mula diam. Oke, terus T2-nya berapa? 10 menit. 10 menit. 10 menit. Oke, terus apa lagi? B1.
Ya, V1-nya tadi udah 0. Terus apa lagi yang diketahui? Kecepatan rata-rata. Ya, Kecepatan apa namanya simbolnya? A. Nah, A garis atas. Oke, percepatan rata-ratanya itu adalah 12 meter per per menit. menit kuadrat. Ya. Nah, sekarang jawab. Jawabnya ini ada kan rumusnya seperti ini ya. Percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Delta V per delta T. Nah, ini kalau misalnya kita jabarin, berarti jadinya kan V2 dikurang sama V1, salah, di bawahnya aja deh. Nih ya, berarti V2 dikurang sama V1 per T2 dikurang sama T1. Nah, yang diketahui di sini, yang ditanya itu kan T2. kecepatan sepeda setelah 10 menit. Berarti yang dicari apa? P2. V2. Betul. V2 dulu. Iya, cari V2. Nah, cara nyari V2 itu adalah ini T2 sama T1 itu kamu naikin ke atas. Nah, kamu naikin ke si A. Kalau misalnya dipindah ruas, dia kan berarti dari bagi ya. Jadi kali. Dari bagi, kalau dipindah ruas jadinya Kali. Oke. Berarti jadinya A dikali T2 dikurang T1. Ini kan ya. Sama dengan P2. Sama dengan P2 dikurang P1. Nah, yang mau dicari kan V2. Ya kan? Berarti ini nanti dipindah ruas lagi nih. V1-nya pindah ruas ke sini. Berarti rumusnya V2 dapatnya gini. V2 sama dengan V1 ditambah ya, karena kan tadi dia dikurang ya. Ditambah A dikali delta T. Nah, tinggal dimasukin deh. V1-nya tadi berapa? 0. 0. Percepatannya 12 meter. 12. Dikali sama 10. delta T-nya 10 minus kurang 0. 0. Oke, berarti jadinya berapa? 120 120 meter per menit. Meter per menit doang apa meter per menit kuadrat? per menit. Per Menit ya, karena percepatan. Oke, lulus ya. Berarti bisa nih ya untuk THE ya. Insya Allah, Pak. Oke. Biasanya soal THE itu ada yang ngambil dari modul juga, gitu. Tapi nggak tahu yang fisika umum kali ini THE atau enggak, gitu. Oke.
Lanjut ya. Nah, sekarang ada gerak satu dimensi. Kalau tadi kan kita baru kenal sama percepatan sama kecepatan. Nah, sekarang ada gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi itu ada apa aja sih? Gerak satu dimensi itu ada GLB, ada GLBB, ada gerak lurus berubah tidak beraturan. Jadi, kalau misalnya GLB, itu percepatannya 0. Jadi konstan. Tetap. Dia kecepatannya bisa berubah, tapi percepatannya tidak berubah. Contohnya apa? GLB. Contoh GLB? Apa yo? Apa? Gimana? Contoh GLB apa? Contoh GLB itu apa ya? Aku juga bingung nih. Nggak kepikiran. Misalnya orang ngayuh sepeda. Orang ngayuh sepeda itu nggak ada nggak ada percepatannya, biasa aja gitu. Jadi nggak ada percepatan. Tapi sebenarnya orang ngayuh sepeda itu masuknya GLBB sih. Gitu. Nanti aku cari deh GLB apa. Gitu. Kalau misalnya GLBB, dia nih berubah nih. Berubahnya beraturan, tapi kayak kita naik motor. Misalnya dia dari 0 kan. Dari 0 nanti dia naik nih ke 5 meter per second. Terus habis itu nanti naik lagi ke 10. Nanti naik lagi ke 15. Gitu. Jadi dia beraturan. Kalau misalnya ditulis grafik tuh begini. Nih, dia konstan gitu. Nah, kalau misalnya yang lurus berubah tidak beraturan, itu dia bisa mencong-mencong, bisa begini, gini, gitu. Jadi dia bisa berubah ya, untuk yang lurus tidak beraturan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya GLB, itu percepatannya 0. Kalau misalnya GLBB, percepatannya itu konstan, A-nya tidak sama dengan 0. Kalau misalnya gerak lurus berubah tidak beraturan, gerak lurus berubah tidak beraturan, itu dia percepatannya berdasarkan dengan waktu. Oke? Gitu. Kalau misalnya nggak ngerti, ngomong ya. Oke, Kak. Contoh GLB apa? Contoh GLB nanti aku kasih tahu. Aku juga lupa. Gitu. Kalian bisa cari juga di Google ya. Bantuin aku. Gitu. Nah, ya. Untuk GLB, itu dia rumusnya kayak gini. Untuk kecepatan ya. Untuk kecepatan V. ya, kalau misalnya untuk GLB yang kita ketahui yang ini, yang segitiga SVT. Ini S, ini V, ini T. Jadi kalau misalnya mau nyari S, itu berarti apa?
V kali dikali T. T. Oke. Kalau misalnya mau nyari V, S per T. S per T. S per T. Kalau misalnya mau nyari T, S, S per S per V. S per V. S per V. 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 Gitu. Nah, itu untuk GLB. Nah, kalau misalnya untuk GLBB, ini GLB ya. Tulis di sini. Ini G L B. Kalau GLBB kalau GLBB itu dia tergantung. Kalau misalnya percepatannya dia konstan, dia pakai rumusnya ini. VT, VT-nya itu maksudnya adalah kecepatan pada saat waktu tertentu ya. VT sama dengan V0 ditambah sama A kali T. Nah, untuk nyari jaraknya itu adalah ST. Berarti kalau ST itu adalah jarak pada waktu tertentu. ST sama dengan S0 ditambah S P V0 Kali T. ditambah setengah kali A T kuadrat. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat contoh 1.13. Kita coba lihat contoh 1.13. Cari yang gampang-gampang dulu aja. Nanti kalau misalnya susah, kita tinggalin. Enggak. Nanti mungkin kapan-kapan, nggak kapan-kapan sih, ada waktunya sebelum UAS kali ya palingnya. Nanti aku mau kasih coba lihat soal fisika 1, fisika umum 1 yang kemarin UAS THE. Tapi kalau misalnya aku masih simpen ya, aku nggak janji. Seingat aku sih aku masih simpan. Sekarang aja, Kak. Nanti aja, soalnya itu kan kita baru belajar modul 1. Biar ada gambaran gitu. Ya udah, nanti aku coba cari ya. Oke. Takutnya nanti lupa, Kak. Ingetin aja. Ingetin kalau aku lupa. Oke, kita lihat contoh 1.13 ya. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 12 meter per second dengan percepatan konstan. Nah, biasanya kalau misalnya dia ini GLBB, pasti ada bilang percepatan konstan. Kalau misalnya dia nggak bilang percepatan konstan, biasanya dia akan ada percepatan pertama dan juga percepatan kedua.
Gitu. Jadi dia ada percepatan pertama dan juga percepatan kedua. Nah, sekarang percepatan konstannya itu 3 meter per second kuadrat. Terus dia bilang kecepatan dan lintasannya setelah bergerak selama 8 second. Nah, di sini berarti yang diketahui apa? V1. V1 apa V0? V0. V0. Di sini tidak pakai V1 ya, tapi pakai 0. V0-nya adalah 12 meter per second. Dengan percepatan konstan TA ya. Percepatan konstan itu bukan rumus. Simbolnya itu adalah tetap A. Simbolnya tetap A. Jadi dia tidak pakai garis. Jadi tetap A. Hanya itu berapa? 3 meter. 3 meter per second kuadrat. Terus apa lagi? S0-nya 0. S0-nya 0, tahu dari mana? S0-nya 0, tahu dari mana? Karena tidak Diketahui. Iya, karena tidak diketahui. Pokoknya setiap kali dia tidak diketahui, atau misalnya dia bilang mula-mula diam, itu pasti S atau V-nya itu adalah 0. Dan T-nya juga pasti 0. Karena kan dia tidak melakukan apapun dong. Iya kan? Gitu. Jadi pasti mula-mula. Kalau mula-mula tuh pasti T-nya pasti 0. Gitu. Oke, karena dia tidak disebutkan berarti S0-nya ya. S0-nya 0. Terus habis itu apa lagi? T2-nya 8. Ada T2 atau tidak? T-nya ada. T ada. T aja. Tidak ada ya. T aja. Jadi cuma T aja. T-nya sama dengan 8 second. Nah, karena sudah diketahui, kita tinggal jawab. Jawab. Nah, yang dicari itu adalah kecepatan dulu. Kecepatan berarti rumusnya adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. Tinggal dimasukin deh. V0-nya tadi 12 meter. 12 ditambah 3 kali Kali 8. 8. Berarti 12 ditambah 24. tambah 24 12 tambah 24 36 ya? 36. Apa satuannya? Meter per detik. Meter per second. Meter per second. Oke. Nah, sekarang kita cari jaraknya, lintasannya. Berarti S, T sama dengan S0 ditambah V0 T ditambah setengah A T kuadrat.
buat gampang ngafalinnya, itu kemarin aku buat sendiri sih. Jadi, Solo Voldemort tidak akan takut. Solo Voldemort tidak akan takut. Gitu cara ngafalinnya. Kalau aku pribadi, biar gampang. Jadi nanti setengah sama kuadratnya itu kan tinggal ditambahin doang ya. Gitu. Buat apa namanya? Buat ininya, simbol-simbolnya kan bisa lupa tuh kadang-kadang. Gitu. Oke, tinggal masukin S0-nya berapa? 0. 0 ditambah V0-nya 12. 12. 12 dikali T-nya 8. 8 ditambah setengah A-nya 3. 3 dikali T-nya 8 kuadrat. 8 kuadrat. 8 kuadrat. Oke. Berarti sisanya 12 kali 8 berapa? 96. 96 ditambah Ya. 3. setengah kali berapa? Kok 1/3 sih? Setengah ya. Setengah dikali 3 kali 8 kuadrat berapa? 8 kuadrat. Ya, dulu coba. 3 kali 8 kuadrat 8 kuadrat 64 96. kali 3 Dibagi 2 biar enak hitungnya. dibagi berapa? Dibagi 2 dulu aja, 64 dibagi 2 terus dikali 3 gitu, enak hitungnya. Nggak banyak-banyak. 96. Iya, berapa hasilnya? Hasilnya 64 kali setengah 32 dikali 3 96. Berarti 96 ya. Ini langsung aku hapus aja ya. Jadi 96 kali tambah 96. 96 tambah 96 192. 192 ya. 192. Apa satuannya? Meter. Meter. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang agak susah nih. Untuk yang di contoh 1.14. Karena itu dia mesti dibagi dulu nih. KM per jam soalnya. Berarti dia ngambilnya KM per jam ya. Kalau misalnya ngambilnya KM per jam, berarti 20 secondnya dibagi sama 3.600. Ya kan? 1 jam kan 3.600 second. Jadi 20 second itu dibagi sama 3.600. Oke, kita coba baca soalnya dulu ya. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan konstan 60 km per jam. Nah, kecepatannya konstan nih. Terus, mobilnya direm dan berhenti 20 second setelah direm.
Berarti kalau misalnya dia pertama-tama jalan nih, berarti V0-nya berapa? 60 km per Iya, betul. 60. Terus abis itu direm dan berhenti. Berarti VT-nya berapa? 0. Oh, betul. Terus 20 second setelah direm. Nah, 20 second. Kan ini dia kilometer per jam ya. Berarti diubah, secondnya diubah ke dalam jam. Secondnya diubah ke dalam jam, berarti dibagi sama 3.600. Jadi 20 dibagi sama 3.600. Gini. Tulis dulu ya. Contoh 1 titik berapa nih? 14. 1 titik 14. V0-nya 60. 60. Meter per second. 60 km ya. km per jam. 60 km per jam. VT-nya 0. T-nya sama dengan 20 second. Per Berarti karena dia second diubah ke dalam jam. Berarti 20 dibagi 300 sama 3.600. Dikecilin aja. Jadi 1 per 180 jam. Sama S0-nya 0. Nah, yang ditanya itu adalah besarnya perlambatan. Nah, biasanya kalau perlambatan itu pasti hasilnya minus. Perlambatan itu pasti hasilnya minus. Kenapa? Karena dia V0-nya, VT-nya itu 0. Nah, 0 dikurang sama bilangan real, itu pasti hasilnya minus kan? 0 dikurang sama bilangan real itu 1, 2, 0, berapa lah. Pokoknya bilangan real itu hasilnya pasti minus. Gitu. Jadi makanya hasilnya adalah minus nanti jadinya. Perlambatan itu simbolnya adalah A. Jadi percepatan tapi hasilnya minus. Gitu. Nah, jadi untuk nyari percepatan itu pakai rumus yang tadi ya. VT, ini jawab dulu. Jawab. Berarti VT sama dengan V0 V0 ditambah A AC kali T. T. Ini kan. Nah, ini dipindah ruas semuanya. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Yang tadinya kali jadi bagi, yang jadinya plus jadi minus. Berarti jadinya A sama dengan VT dikurang VT dikurang V0 per Per T.
Oke, paham ya? Untuk ngubah-ngubah rumusnya bisa nggak? Mudah-mudahan. Nih. Jadi tergantung apa yang dicari. Kalau misalnya A yang dicari, berarti tinggal dipindahin ruas aja tuh ke yang diketahui. Oke, Evi. Gitu. Kalau nggak ngerti bilang ya. Ngerti nggak untuk ngubah-ngubah ininya? Rumusnya. Sampai sini ngerti? Ngerti. Ngerti ya? Ya, gimana? Sampai sini paham. Oke, paham ya? Oke. Kalau misalnya paham, kita lanjut. VT-nya berarti berapa tadi? VT-nya 0 ya. VT-nya 0 dikurang sama 60 Kilometer. per 1 per 180. Nah, ini berarti jadinya minus 60 per 1 per 180. Nah, ini kamu bisa jadiin koma. Atau bisa juga kamu bagi. Jadinya minus 60. Ini kan 1 per 180 gitu ya. Berarti kan ini sama aja kayak gini. Minus 60 dibagi sama 1 per 180. Gitu kan? Ya enggak? Iya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti pembagian pecahan gimana jadinya? Dibalik. Dibalik. Balik. Oke, good. Dibalik. Jadinya 60 Kali 180 per 1. Gitu kan? Nah, berarti 180 maksudnya. 180 dikali sama 60 berapa? 10.800. 10.800. 10.800 gitu ya. Iya. Nah, sekarang ini 10.800 kilometer per jam. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Kita nggak usah pakai pangkat-pangkatan deh kayak di buku. Ribet. Gitu, 10.800 kilometer per jam. Nah, sekarang kita ngitung jarak berhentinya. ST. Ngitung jarak berhentinya sama kayak tadi. ST berarti sama dengan Solo, Voldemort, Tambah C. tidak setengah akan takut kuadrat. Nah, tinggal masukin deh. Berarti 0 ditambah V0-nya berarti berapa? 60 dikali sama waktunya 1 per 1/180 ditambah Setengah. setengah. Kecepatannya berarti 10.800 ya. 10.800 dikali waktunya 1 per 180 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret ya. Dicoret, ini coret.
Jadinya berapa? 2.800 dibagi 2. 400. 5.400. 5. 5.400. 5.400. 5.400. Oke. Yang 60 ini Kak dicoret. Yang Bisa 60 mana yang dicoret? 60 sama Oh, ini ya. Ini ya. Iya. Ya, ini sama ini. Berarti ini Satu jadinya per tiga. 30. 1/3. Iya, 1/3. Sorry. 1/3. Berarti jadi sisanya 1/3 ditambah 1 kali sama 5.400. 5.400 dikali 1/8 kuadrat. 180 berapa tuh? 1/80 kuadrat itu 1/180 kuadrat. Dijadiin koma aja nggak apa-apa. 33.200. Kalau dijadiin koma berapa? Empat ratus. 42.400. 32.400. Ya, 32.400. Bulat ya hasilnya. Iya, 32.400. 400. Oh, itu nolnya dicoret itu. Sama yang Yang mana? 5.000 itu. Oh, 5.400. dicoret. Iya, nolnya dicoret. Disiapkan Bisa. itu. Oh, jadi totalnya 32.400 gitu ya. Udah dicoret. Mana yang dicoret? Atau gimana? Itu apa yang 180 kuadrat itu kan hasilnya 32.400. Itu kan ada 02 dicoret sama yang 5.400 itu kan bisa. Oh, nolnya. Ya. Lo nggak bisa. Kan dikali. Itu kan Iya, masih Pak. 1/3. Oh, 1/. Iya, 1/. Gini, 1/. Iya. Oh, oke. Ini nggak bisa dibagi 32.400 sama 5.400. Nol nanti dihilangin. Nolnya doang yang hilang ya? Hmm. Nolnya hilang. Oke. Oh, bisa. Hasilnya 6. Bisa kan? Soalnya aku kayaknya perasaan bisa gitu. Dibagi 5.400 bisa. Hasilnya 6. 6 gitu ya. 6 1/3 ditambah 1/6. Berarti 1/3. 1/6 apa 6? 1/6. 1/6. Iya, 1/6 ya. 1/3 ditambah 1/6. Hasilnya 3/6 atau setengah. 3/6,5 hasilnya. Kok setengah ya? Kok ada setengahnya? Ya, 1/3 ditambah 1/6 kan hasilnya 3/6 disederhanakan jadi 1/2. Oh, disederhanakan jadi setengah. Beda ya hasilnya sama di buku ya? Enggak. Beda tuh. Kita nggak boleh mengacu sama buku. Makanya kita harus ngitung ulang. Gitu. Berarti berapa tadi? 2/?
3/6. Oh, 3/6. Langsung aja setengah gitu ya. Hmm. Iya, setengah. Setengah. Setengah Kilometer. kilometer. Berarti setengah kilometer kan 0,5 ya. 0,5 kilometer. Kalau dijadiin meter jadinya berapa? 500 meter. Ya, 500 meter. 500 meter. Oke, sampai sini paham? Ya. Paham ya? Sampai sini ya. Oke, kita sampai sini dulu. Ntar yang sisanya lanjutnya nanti kita coba lihat soal yang ada di apa namanya? Soal yang ada di ini THE. Ntar aku coba cari dulu. Iya, kenapa raise hand? Bisa. Raise ini. Ya, 4119. Ntar ya, aku coba cari dulu ya. Ini semester berapa ya, guys? Aku lupa. Semester 2 ya? Ya, masih semester 2. Oh, ada nih. Semester 5. Semangat. Tapi karena non sifat yang tinggal ngambilnya. Kayak aku ini dulu ya. Stop sharing. Aku ganti device dulu. Kelihatan. Iya, Kak, kelihatan.
VT. ST. Lumayan. Sembilan delapan. Kecepatan. Kecepatan. Yang 0. Karena perlambatan. Perlambatan. Jadi negatif. Second. Ton. VT. Hitam ya. Jadi perlambatan.
meter. Jamal, Nol. Dalam jarak 40 meter. finalnya. Empat puluh meter. Dua puluh meter per second. VT. Meter per second. Meter per second. T. S. ST. S-nya. S. ST. Meter. Meter. S nol. Oh. Ya, tinggal masukkan ke Ya, ST. percepatan perlambatan itu. Perlambatannya. Jarak. Cari jarak perlambatannya dulu. Ya. Tapi itu nggak diketahui, nggak bisa. Ini ST1. Jadi cari teh. Ayo cari. Cari T perlambatan dari 30 sampai 20. Cari waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan dari 30 menjadi 20 meter per second dengan jarak 40 meter.
40 kali 30. Lagi 40 kali 30. 30. 1,5. 4 per 3. 1,5. 1. Bukan. Enggak. 1,3333. 1,34. 1,34. SD. Kurang IT kurang 10 per T. Per 3 September. 10. Min 10. Min 10. Tujuh koma 52. 7,5. Min Minus 7,5. 7,5. 52. Min 7. 52. 5. F. Hmm. 30. Ini 30. 3. 30. Iya. Oh. Satu kuat. Nah, Oh.
Iya. Tiga 32,375. Meter. Meter. Bukannya itu dikurang, Mbak? Bukan. Bukannya bukan yang 26 itu tadi bukan dikurang, kan min 3,25 itu dikali yang akar 1,3 itu. Mm-mm. Lima 59,67. Ya, Mbak. Hari ini belum ada absen, Mbak? Enggak ada ya? Ada kemarin. Matematika. Minggu kemarin lupa absen saya. Oh ya. Mudah-mudahan Pak.